Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas seputar Bearded Dragon yang kalau kalian lihat ini ukuran baby, masih baby tapi lebih up ya. Kalau ini yang lebih kecilan. Ini yang satu titipan, yang satu ini juga titipan. Ini aku pisah satu-satu karena beda ukuran, takutnya nanti yang kecil kena bully. Nah, ini adalah pengalaman pertama aku pelihara Bearded Dragon. Jadi aku lebih suka kalau piara itu mulai dari yang baby karena kita bisa belajar macam-macam apa ya. Entah itu kendalanya, cara ngatasi permasalahannya kalau mulai baby itu gimana. Jadi kita nggak perlu terlalu kaget kalau kita langsung piara yang gede. Terus juga ini aku lagi banyak belajar tentang makanannya, metabolismenya, penjemurannya. Ini yang punya aku sendiri. Oke, ini agak apa ya? Agak jumpy. Kalian bisa lihat nih. Untuk setting kandangnya aku sederhana ya, cuman aku buat gags yang ada logonya. Kalian bisa pesen juga ke aku, kalian bisa tulis komentar di bawah. Cuman kayaknya bisanya masih satu kota ya guys, belum bisa kirim-kirim. Kalau hewannya bisa. Kapan hari ini sebenarnya datang beberapa ekor, ada sekitar 5-7 ekor babyan tapi udah sold out. Jadi kalian bisa kebetulan Instagramnya baru mulai aktif ya. Ini kalian bisa cek di sini Instagram, ada nomor WA juga. Cuman sekarang lagi kosong, mungkin untuk berikutnya baru nanti ada stok, bisa aku kabarin. Ya, ini setting kandangnya aku kasih, ini daun ini sebenarnya bukan buat makanannya ya. Cuman ini kemarin kebetulan aku pakai buat makanan jangkrik sama ininya, karena aku lepas di sini. Nggak setiap kali kita lihat atau kita tunggu dia waktu makan. Kalau ini aku kasih kalsium di sini, jadi nanti hewan yang sebelumnya nanti makanannya aku masukkan ke kalsium yang udah aku siapkan kayak gini. Aku celup-celup terus aku taruh di sini. Tapi di sini tetap ada kalsium, kali aja kalau nanti ada beberapa ekor yang belum dimakan, jalan-jalan masih nempel ininya, kalsiumnya. Oh ya, ini kalau kalian tanya ini jenisnya apa atau apa ya istilahnya, masih belajar sih aku. Ini kayak mob semacam itulah. Ini red hypo translatorback. Jadi atasnya ini nggak ada durinya itu cuman di samping-sampingnya sini kalau kalian lihat tuh. Jadi kalau yang mau dielus tuh enak. Meskipun sama warna rednya atau sama jenis dan morphnya, dia punya karakter masing-masing sih. Pertama kalau ini dia anteng, terus warnanya dia lebih lebih lain putihnya kelihatan. Kalau yang ini kebetulan yang punya aku sendiri ini dia beda, dia sedikit lebih pedas. Terus karakternya agak suka lari-lari gitu kalau mau diambil. Nanti kita latih supaya nggak terlalu jumpy juga. Terus ini sebenarnya nggak perlu dikasih ini ya, cuman karena waktu itu aku lihat yang punyaku itu tiba-tiba dia sukanya rendam ke sini, kadang tiba-tiba masuk rendam. Jadi ya tak siapin aja lah, mungkin dia dehidrasi atau kepanasan. Ini juga sama yang sebelahnya, kalau kalian lihat ini tak buka sebelah sini ya. Halo. Ini yang ukurannya sedikit lebih kecil. Ini dia kepalanya lagi shading. Terus di sini juga ada sisa makanan. Ini juga
sisa makanan dari makanannya. Oh ya, tapi kadang aku kasih sawi mau, cuman nggak terlalu ini sih banyak, mungkin karena kalau aku lihat info yang ada di internet, yang ada di YouTube dan youtuber lain itu ilmunya, dia ini kalau makan usia kecil atau baby sampai baby up atau juve itu semakin persentase makan sayurnya mulai dari sedikit sampai mulai ke banyak gitu guys. Jadi kayaknya itu kalau ukuran segini masih 70% atau 60% serangga. Nanti kalau semakin gede bisa sampai 50% guys. Ini masih lari-larian, semoga nanti kalau tambah gede tambah ini. Memang harus dibiasain ini sih. Terus juga nanti mungkin lambat semakin gede mau hand feeding terus gitu. Biasanya juga hand feeding sih, cuman lebih cenderung kadang aku lempar di sini karena aku taruh, bukan dilempar, aku taruh di sini makanannya. Kalau mungkin ada yang waktu kita pakai tangan masih nggak mau makan, nanti kalau sewaktu-waktu dia makan dia udah ada ininya, udah ada makanannya. Ini cakep banget bro. Sementara aku masih coba pelihara yang morph ini dulu karena masih belajar. Semoga nanti ini bisa sampai gede, harapannya ya bisa sampai gede, sampai beranak pinak mungkin. Karena aku kalau piara aku juga lebih mengutamakan ini kan, kenyamanan hewannya. Mungkin mudah-mudahan juga nanti udah gede segini juga masih cukup lah tempatnya kalau memang nanti. Tapi aku lihat sih kayaknya cukup sih. Coba kalian tulis komen apa kurang gede ya. Ya inilah guys, bearded dragon yang ada di Yon is John Hobby. Oh ya, kabarnya Crocodile Kingnya masih nyaman di sini. Cuman sayang sekali ya, ini pohonnya ini, tanamannya beberapa kayaknya kalau malam ini kalau aku siapin makanan di sini selalu habis. Kemarin itu 2 hari tak kasih jangkrik. Terus kalau aku kasih berapa ekor, kadang sisa 2-3 ekor gitu. Ini cuman sisa 2 ekor, kemarin kayaknya ada 5 atau 6 gitu. Ini juga ada jangkrik yang ini. Nah masalahnya adalah kayaknya dia kalau lagi keluar tuh suka nginjek atau akhirnya tanamannya kadang dicopotin gitu. Beberapa ada yang mati sih, cuman keseringan kadang akhirnya ini beberapa tanaman tak ambilin, aku keluarin karena kadang sama dianya ini kayak lepas gitu loh bro, kayak suka dilepas-lepasin gitu. Terus juga ini airnya nggak aku nyalain karena sukanya ngerusak ini. Jadi ininya sering error gara-gara dia sukanya sembunyi di sini. Dia sukanya kan berendam. Nah ini nanti biasanya habis ini aku kasih air sama sekalian aku semprot. Oh ya by the way udah ada ininya isopodnya berkembang, udah ada anak-anaknya juga, ada springtail. Ini rasanya seneng sih kalau udah kelihatan isopodnya bisa berkembang biak semua. Cuman mungkin nanti aku harus lebih bisa belajar lagi masalah tanamannya ya. Ini ini banyak yang rusak sih, kadang kayaknya diinjekin gitu. Nanti mungkin pelan-pelan aku ganti yang baru. Ini kayak ini nih contohnya. Ini dia sampai keluar loh akarnya, sampai akarnya lepas loh. Kalau ini sih kayaknya tanamannya memang nggak kuat ya. Coba nanti pelan-pelan kita proses, kita ini apa ya, biar jadi
Em, kita nggak terlalu ini sama tanamannya. Pada akhirnya kita fokus ke ininya. Mungkin nanti berikutnya kita cari tanaman yang bisa lebih kuat lagi. Nanti kita coba pelan-pelan satu-satu sampai nemu formula yang pas. Ini kayak ini kan sampai diinjek-injek gitu loh guys. Kalau enggak mungkin ya tetep aja kayak gini, cuman tak kasih lebih banyak kayu-kayu gitu, lebih banyak sesuatu yang rindang-rindang kita kasih apa. Kalau enggak kita rutinin lebih rutin lagi apa siram dan pencahayaannya guys. Kayaknya memang aku yang masih belum terlalu pinter ngurusin tanaman yang ada di dalam vivarium. Ya inilah, kita kembali ke pembahasan tentang Bearded Dragon. Kalau dibilang susah nggak terlalu sih sebenarnya, cuman kita butuh konsistensi. Biasanya habis ini aku jemur di tempat yang panas. Bagaimanapun juga dia kan enak dapat yang alami. Jadi nanti aku pindah dari sini ke tempat ini, terus aku jemur di luar sana. Kebetulan ini juga sebentar lagi waktunya jemur dan makan. Nanti aku tunjukkan waktu aku kasih makan ya. Nih kalian bisa lihat. Sebenarnya enak sih kalau piara waktu usianya udah segini nih. Kayak kalau dipegang-pegang tuh udah mulai kerasa gitu. Kalau masih baby waktu itu aku kadang itu takut rentan gitu loh. Terus dia kayak yupi, kayak jelly. Sama sih sebenarnya, hampir mirip kayak ini baby gecko. Cuman kalau baby gecko ini kan perawatannya nggak terlalu yang nggak terlalu yang gimana-gimana. Dia kan memang untuk pemula juga bagus. Cuman kalau ini memang kita butuh pertama kalsium yang paling penting, kedua adalah sinar matahari dan intinya kalau kita konsisten dalam hal konsisten dalam penjemuran, kasih makan kalsium juga, itu sebenarnya udah memenuhi standarisasi supaya dia sehat gitu guys. Cuman kalau menurut aku juga kandang kebersihan itu juga utama sih. Terus kalau makanan kita kan juga bisa pilah-pilah makanan. Kalian bisa cek bisa cek cara memelihara yang ada di YouTube, ada di Facebook, ada di sharing teman-teman. Jadi kalian bisa dapat ilmu yang lebih, karena aku juga lagi belajar. Aku cuman bisa nge-share apa yang aku tahu, pengalaman pribadiku. Juga aku sendiri juga sering tanya-tanya ke teman-teman, kayak ini sebaiknya gimana ya, ini harusnya gimana ya gitu. Lampu ini yang 5 watt, tapi tulisannya 5 watt guys, tapi panasnya sumpah. Ini kalau kena kapan hari ini ya, contohnya ya, ini pernah kena. Jadi lampunya tak taruh sini waktu masih baby pertama datang, waktu itu darurat lah, tempatnya nggak ada, tak taruh sini, ini sampai leleh loh. Berarti ini cuman ini mereknya lampu hemat. Kayaknya ini tulisannya 5 watt tapi lebih gede dari 5 watt sebenarnya guys. Jadi kalau aku tetap ini untuk pemanasan aja, untuk panasnya di kandang. Nanti sebentar lagi kalau itu cahayanya udah keluar, sinar yang agak panasan udah keluar, aku jemur di depan situ. Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba ngekip atau piara Bearded Dragon, mulai dari baby bisa, mulai dari juvie bisa, atau langsung yang udah dewasa juga bisa. Kalau mau piara yang dari baby, sebaiknya kita juga mempelajari lebih gimana cara ini itunya, karena kan
Kalau baby kadang kayak perawatannya sedikit lebih ekstra ya. Karena permasalahan penyakitnya itu biasanya kayak MBD. MBD itu yang paling ini sih. Kalau aku sih paling khawatir, karena kalau MBD itu kan permasalahannya sama tulangnya kayak lembek gitu loh, kayak bisa berubah, bisa dari keras bisa kayak gampang kayak gampang berubah bentuk gitulah pokoknya guys. Jadi badannya nanti bisa ngeliat-ngeleot. Ini dia udah mulai shading. Ya, kalau kalian kepingin, kalian bisa piara baby bearded dragon. Pengalamanku pribadi nih selama piara bearded dragon, makanannya sih, kalau kita sudah kasih makan awalnya kan dulu waktu masih baby banget ya, masih ukuran sejentik ini, aku kasih ulat kandang, habis itu naik ulat Hongkong, terus sama aku selingin jangkrik. Terus berapa hari kemudian aku belikan waktu badannya udah agak lebih gede, aku belikan kecoa dubia. Cuman akhirnya dia kayak kalau mau makan yang ulet sama jangkrik itu males, dia lebih kayak terbiasa sama kecoa dubia gitu loh. Nah sekarang ini sempat aku puasakan, terus aku mulai kasih jangkrik, akhirnya dia sekarang udah mau. Karena apa ya, mungkin kalau bagi mereka kecoa dubia itu atau lebih enak atau gimana, cuman memang kalau merangsang nafsu makan, kecoa dubia itu kan gerak-gerak terus itu kan, kayak mobil-mobilan mini gitu gerak. Nah sementara mereka ini kan sukanya makanan tuh kalau pancingannya itu kalau gerak gitu loh. Sementara kalau jangkrik kan kadang diem, terus kalau kita sentuh baru gerak lagi, kak gerakannya jarang juga kan. Terus kemarin aku coba ulet Jerman yang agak gedean itu, dianya mau, cuman kadang kalau ulet Jermannya stuck di situ diam terus kayak nggak mau makan, harus tunggu kita gerakin dulu. Nah mungkin kelebihannya pertama kecoa dubia itu karena dia bergerak terus ya, kadang berhenti sih kadang, cuman aktifnya itu lebih aktif daripada jangkrik sama ulet-uletan itu guys. Jadi kemungkinan yang membuat mereka merangsang suka lebih ke kecoa dubia mungkin karena pertama gerakan, juga mungkin rasanya lebih enak ya. Jadi memang membiasakan makan sayur pun aku sekarang lagi di tahap sedikit demi sedikit. Kadang-kadang karena dia sendiri juga udah aku siapkan, kadang nggak mau kalau didulang gitu, misalkan malam nggak aku kasih makan sampai agak siang gitu, baru dia kadang mau, meskipun 1-2 gigit gitu paling nggak dia masuk lah. Kemarin juga gitu saya mau, cuman kalau hari ini kayaknya aku langsung kasih serangga aja, karena kemarin agak aku rem ya, karena ini perutnya udah gede. Terus ini juga aku mau mantau pupnya dia dulu, kalau udah kemarin tuh ada yang agak mencret, ini kan kelihatan agak mencret kan, harusnya kan lurus-lurus kayak itu. Cuman kalau pantauan tadi malam sih udah mulai normal, nggak tahu mungkin kemarin salah makan yang apa mungkin. Jadi ya kalau aku sih lebih ke dipantau pelan-pelan lah, lagian kan juga kip-kipanku nggak yang terlalu banyak gimana, jadi kita bisa sedikit lebih intens gitu, karena kesehatan hewan itu lebih penting, kebersihan itu menghasilkan kesehatan. Nah untuk sayur yang aku kasih itu untuk sementara sawi, kadang kangkung sih, dan dia mau makan juga. Cuman kalau persentase banyaknya jujur saja dia ini kayak nggak terbiasa sayur gitu, jadi sedikit banget. Aku sendiri juga berusaha supaya mereka mau makan sayur lebih banyak, cuman mau dipaksakan kasihan. Mungkin untuk selanjutnya kalau dia udah agak gede bakal aku puasain full 1-2 hari supaya dia mau makan sayur. Kita juga harus ngelatih itu sih, karena kalau dilihat punya yang senior kan kadang dikasih sawi ditaruh gitu aja dia udah mau kan. Cuman herannya ini udah sampai usia segini kalau makan sayur tuh jujur aja sedikit banget gitu guys.
Nah itu tadi seputar pengalamanku untuk pertama kali keep Be The Dragon. Buat kalian yang udah lebih dulu keep Be The Dragon dan kalian punya pengalaman yang lebih daripada aku minta sarannya supaya gimana sih caranya, terutama cara supaya dia terbiasa makan sayur itu gimana, terus juga perawatannya kalau kalian gimana sih, tolong kalian tulis di komentar karena itu bisa ngebantu aku juga untuk kedepannya jadi lebih baik. Dan video ini aku akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Bye.